Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nafisa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah dakwah antar budaya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai makalah saya yang berjudul Sensitivitas Dakwah dalam Budaya. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian tahu gak sih apa pengertian dari sensitivitas dakwah dalam budaya? Jadi pengertian sensitivitas dakwah dalam budaya ialah kemampuan seorang dai untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan dengan tradisi kebiasaan setempat. Nah, hal ini dilakukan bukan mengubah ajaran Islam yang disampaikannya, akan tetapi mengemas ajaran Islam agar pesan dakwah yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah sensitivitas budaya itu penting dalam dakwah? Jawabannya adalah penting. Sebab berikut ada beberapa alasan mengapa sensitivitas budaya itu penting dalam dakwah. Yang pertama adalah untuk masyarakat yang majemuk. Karena setiap budaya itu memiliki tradisi, bahasa, bahkan cara berpikir yang berbeda-beda. Terkadang, suatu dakwah yang relevan di satu tempat itu tidak cocok dan tidak relevan jika ditempatkan di tempat yang lain. Alasan yang kedua ialah untuk menghindari perdebatan dan konflik. Dakwah yang kaku, yang menyalahkan suatu budaya itu kadang cenderung ditolak dan defensif sehingga para pendengar masyarakat yang ada di sana itu menutup diri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencontoh atau meneladani metode dakwah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini berdakwah dengan cara memperhatikan kondisi budaya umatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk yang selanjutnya, apa saja sih bentuk dari sensitivitas dakwah dalam budaya? Yang pertama adalah sensitif terhadap bahasa. Contoh, di masyarakat atau di tradisi Sunda, dakwah yang disampaikan dengan bahasa lemes atau sopan itu akan cenderung lebih mudah diterima dibandingkan dakwah dengan bahasa yang kasar dan frontal. Kemudian yang kedua, sensitif untuk menghargai tradisi lokal selama tradisi lokal itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir, bentuk dari sensitivitas budaya ini adalah menghindari sikap merendahkan. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan prinsip mengajak bukan mengejek, mengadili dan bukan menghakimi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip dari sensitivitas dakwah dalam budaya. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120 ini, di dalamnya terdapat 3 metode atau 3 cara untuk berdakwah. Yang pertama adalah metode bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, ada metode dakwah bil mau'izatil hasanah, yaitu dakwah dengan nasihat yang baik, bahasa yang baik, dan empati. Kemudian yang terakhir, ada metode dakwah dengan mujadalah billati hiya ahsan, yaitu jika berdialog atau jika berdebat dengan menggunakan bahasa yang baik dan beradab. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sensitivitas budaya adalah hal yang paling penting dimiliki oleh seorang dai agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Sebab dakwah yang berhasil itu ialah dakwah yang diterima dengan hati dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar dakwah yang hanya berdebat dan beradu argumen. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.